Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan perjumpaan kita di kesempatan ini menjadi sebuah perjumpaan yang membawa rahmat, membawa kebaikan untuk kita semua. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan dan juga niat yang masih kuat untuk selalu berbuat kebaikan dan kebaikan. Salawat salam tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, kita mencoba menggali lebih dalam tentang salah satu hikmah yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi puasa yang kita lakukan ini akan menjadi apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi secara ritual kita sudah berpuasa, tapi secara sosialnya adakah efek dari puasa itu? Itu pertanyaan besarnya. Dan ternyata salah satu yang menjadi hikmah dari ibadah puasa yang kita lakukan adalah kita dididik oleh ibadah puasa menjadi hamba-hamba Allah, menjadi orang-orang yang punya integritas yang tinggi, menjadi orang yang jujur walaupun dalam kondisi apapun. Itu bukan hal yang diperdebatkan, gitu kan? Kalau orang itu jujur ya tetap aja dia jujur. Ada satu kisah, mungkin ini kisah ilustratif bisa atau kisah fiktif juga bisa, sejauh apa yang saya baca ya di buku-buku kisah hikmah itu. Abu Nawas itu kan pernah ketika dia sakit ya, kemudian memanggil keluarganya. Ketika sudah berkumpul, keluarganya bertanya, "Wahai Abu Nawas, ada apa gerangan? Apakah ada titah atau ada wasiat mungkin yang perlu kami laksanakan?" Kemudian Abu Nawas pun menjawab, "Ada. Wasiatnya adalah besok kalau aku sudah meninggal, tolong aku dibungkus dengan kain kafan bekas." Maksudnya kain kafan bekas? Ya kain kafan bekas, bukan kain kafan baru. Nah berarti kan kira-kira adakah kain kafan bekas? Paling tidak harus menggali kuburan dulu ya, barulah mendapatkan kain kafan bekas. Kemudian mereka berpikir dan bertanya lagi, "Kenapa seperti itu, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, jawabannya seperti apa? "Ketahuilah wahai keluargaku, supaya ketika aku besok di alam kubur, di alam barzah, malaikat mungkar nakir gak bertanya kepada aku." Loh kok bisa? Lah kan pakai kain kafan bekas. Kalau kain kafan baru kan, nah ini penghuni baru ditanya dong. Kalau kain kafan bekas tidak ditanya, dilewati. Kemudian dari kisah ini muncul satu pertanyaan. Apakah malaikat bisa dibohongi? Apakah Allah Subhanahu wa taala bisa dibohongi? Tidak. Ternyata itu ada sebuah pelajaran dari Abu Nawas kepada yang masih hidup, kepada keluarganya, bahwa kalian harus menjadi orang yang jujur. Karena bisa jadi kita berbohong di hadapan manusia. Kita bisa jadi bisa ngumpet, bisa bersembunyi ya. Tidak diketahui oleh manusia ketika kita berbuat salah atau dosa, tetapi tidak akan bisa kita menghindar dari pengawasan Allah dan malaikat. Itulah intinya. Maka sesungguhnya nasihat itulah mungkin metamorfosis supaya bisa dipahami oleh orang lain dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah." Bertindak jujurlah kalian,
Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan sekarang, bagaimanapun profesi kita, maka kejujuran itu menjadi hal yang sangat penting. Kita menjadi orang yang harus memiliki integritas. Profesi kita apapun. Mungkin kita ada yang di kantor. Mungkin kita ada yang bekerja di luar kantor. Apapun profesi kita. Itulah perlunya kejujuran. Karena kejujuran di samping akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya, kejujuran juga akan membuat sekelilingnya menjadi baik. Karena penuh dengan integritas. Ya. Pekerja yang jujur, bawahan yang jujur, tentu seorang atasan akan sangat senang, apalagi dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertinya kejujuran itu mudah untuk dilafalkan. Sepertinya kejujuran mudah untuk diceritakan, mudah untuk diteorikan. Tetapi ketika dalam pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan banyak tantangan dan rintangan ketika kita akan bertindak, ketika kita akan bersikap jujur, maka tantangan itulah yang harus kita hadapi. Tetapi ketika jiwa kita memiliki integritas, maka integritas itulah yang akan membawa kebaikan, dan kebaikan itulah yang akan menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai closing, ini juga ada satu kisah nih ya, bagi generasi kita. Mudah-mudahan kisah ini membawa hikmah bahwa kita menjadi orang yang jujur itu akan menghantarkan kepada kebaikan dan kebaikan. Dikisahkan dalam sebuah era, dalam sebuah zaman, ada seorang raja ingin mengadakan suksesi kepemimpinan, kan begitu ya. Mengadakan suksesi kepemimpinan. Tetapi dia ingin penerusnya itu adalah generasi-generasi yang punya integritas. Generasi-generasi yang jujur. Akhirnya dibuatlah sebuah sayembara, kan begitu ya. Kemudian banyak yang daftar. Generasi-generasi muda daftar ke situ. Kemudian sebelum mereka pulang, setelah di briefing begitu ya, dikasih pengarahan-pengarahan, maka mereka diberi satu-satu, yaitu biji kacang tanah. Sang raja berpesan, siapa yang bisa mengelola, memupuk, memelihara hingga kacang tanah ini tumbuh dengan subur dan dibawa ke sini, itulah calon penggantiku sebagai raja masa depan. Maka semuanya pun pulang, kemudian semuanya berpikir keras bagaimana supaya apa yang dipesankan oleh sang raja itu bisa dilaksanakan dan bisa terbukti. Maka satu-satu dia dimasukkan ke dalam pot ya, kalau bahasa sekarang, atau polybag. Kemudian sehari, 2 hari, seminggu, ternyata di antara mereka merasakan hal yang sama. Belum tumbuh juga tuh kacang tanah. Sehingga minggu berganti minggu, maka banyak di antara mereka yang dengan jerih payahnya, dengan usahanya, dengan kiat-kiat suksesnya bisa membawa, menghantarkan satu pot kacang tanah yang tumbuh dengan subur. Cuma sayang, ada satu pemuda yang dirundung malang, perasaannya dirundung malang. Dia sedih ketika sampai satu hari hanya untuk melaporkan kepada sang raja. Dia tetap hanya bisa mempersembahkan pot dengan tanah yang subur, tetapi tidak ada kacang tanah yang tumbuh di situ. Gagallah dia dalam perasaannya. Detik-detik mendebarkan pun akhirnya diumumkan. Satu demi satu diperiksalah pot. Wah, ini subur. Wah, ini tumbuh tapi kurang subur. Wah, ini sangat bagus. Ya, hijau. Dan giliran sampai ke dalam pot si anak muda tadi. Wahai anak muda,
Kenapa tidak tumbuh? Anak muda pun menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi tanpa disangka-sangka, sang raja mengambil potnya. Sang raja kemudian menarik ke depan anak muda tersebut sambil mengumumkan, ketahuilah, besok sebagai raja penggantiku adalah anak muda ini. Semua tercengang, semua kaget. Kemudian banyak yang protes karena banyak saksi. Wahai raja, kenapa yang dipilih adalah anak muda yang tidak bisa mengurus satu pot kacang tanah saja, satu pohon kacang tanah saja. Bagaimana bisa mengurus negara? Bagaimana bisa mengurus rakyat? Sang raja pun dengan tegas menjawab, ketahuilah bahwa benih kacang yang aku berikan kepada mereka adalah kacang yang sudah aku rebus dan tidak mungkin akan menjadi kecambah, tidak mungkin akan menjadi tumbuh satu pohon kacang tanah. Berarti ketahuilah, yang membawa kacang-kacang tanah, pohon kacang tanah ke sini dengan demikian hebat, dengan demikian subur, berarti merekalah para pembohong, merekalah yang tidak punya integritas, merekalah yang tidak jujur. Sedangkan anak muda ini justru inilah yang jujur, karena tidak mungkin kacang tanah yang sudah digoreng, kacang tanah yang sudah digodok, lalu kemudian akan tumbuh menjadi sebuah kacang tanah yang subur. Mereka berbohong, kecuali anak muda ini. Dan saya ucapkan selamat kepada engkau wahai anak muda. Engkaulah calon pemimpin yang punya integritas, calon pemimpin yang jujur, calon pemimpin yang tidak akan menyanyiakan rakyat, calon pemimpin yang tidak akan korupsi. Inilah calon penggantiku. Itulah efek atau hikmah dari kejujuran yang dilakukan. Walaupun mungkin awalnya merasa sangatlah pahit, tetapi di ujung kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan di dunia, terlebih ilal jannah, sampai kepada kebaikan itu menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan bisa menempa diri kita menjadi orang-orang yang punya integritas, menjadi orang-orang yang jujur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf segala hilaf dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.